warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajra Kernisa dari kelas TBO 3 dengan NIM 0310203046. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan LKM tentang populasi genetika. Sebelumnya, saya hormati Ibu Umi Nur Afini Dwi Jayanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah genetika. Baiklah, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari LKM populasi genetik yang dikirim melalui form Google Classroom. Pertanyaan pertama yaitu Pulau Tristan da Cunha di Samudra Atlantis. Bagaimana bagian selatan merupakan pulau dengan kejadian penyakit asma tertinggi ini? Karena sejarah genetik populasi yang unik berdasarkan paparan slide 1 PPT dideskripsikan bagaimana sejarah pulau Tristan da Cunha ini dapat membentuk komposisi genetik yang di pulau tersebut. Dari referensi yang saya dapat, bahwasannya penduduk yang pertama di Tristan da Cunha ini adalah seorang Amerika yang bernama Jonathan Lambert Salem. Dia menduduki di pulau itu pada tahun 1810. Sayangnya si Lambert ini dia tenggelam pada tahun 1812. Udara di pulau itu tuh bersih sekali gitu, dan orang yang bermukiman di pulau ini sehat. Namun mereka tidak memiliki kekebalan terhadap berbagai penyakit. Banyak kita temui sehari-hari seperti flu. Setiap kali kapal dermaga ini terkena penyakit flu tersebut. Kemudian di penduduk ini tuh terdiri dari 7 keluarga, yang dimana leluhur mereka adalah seorang wanita yang datang ke pulau ini sebagai pengantin pada pertengahan abad ke-19. Kebetulan sang leluhur ini dia mengidap penyakit asma, yang dimana penyakit asma tersebut menurun ke generasi selanjutnya, yang dimana kita tahu bahwasannya selain pewarisan sifat atau yang lainnya, ternyata penyakit juga membuat kita itu menurun ke generasi selanjutnya. Salah satunya flu ini kan mudah untuk terkena virus oleh berbagai orang. Nah, kemudian namun penduduk di pulau ini tidak terlalu menanggapi keberadaan virus ini sebagai masalah bagi mereka. Kemudian lanjut, seiring berjalannya waktu, pulau ini tidak ada hotel. Mereka hanya ingin menginap di pulau ini, harus mencari penginapan di rumah penduduk, namun jarang diberi izin. Maksudnya pendatang yang ingin menginap atau menduduki si pulau Tristan da Cunha ini tidak diberi izin untuk masuk ke pulau Tristan tersebut berlama-lama. Kemudian populasi pada pulau Tristan da Cunha memiliki silsilah terdokumentasi dengan baik. Pemukiman permanen pada tahun 1816. Populasi ini ada 7 nama keluarga yang digunakan sesuai dengan jumlah pendiri dengan masa kini, keturunan laki-laki. Kemudian kromosom Y polimorfisme sebelumnya telah terbukti menjadi alat yang sampel dari Tristan dan Cunha bersama-sama dengan silsilah yang menyimpulkan haplotipe dari 7 pendiri. Kemudian Tristan dan Cunha ini memiliki keunikan, yaitu dimana silsilah yang meliputi periode hampir 200 tahun menguji akurasi catatan tertulis dengan informasi yang tersimpan dalam DNA. Data kromosom Y dicocokkan bersama-sama dengan orang yang berdasarkan mtDNA yang mempertanyakan validitas beberapa silsilah dokumentasi. Nah, studi ini menunjukkan secara meyakinkan bahwa DNA adalah sumber daya arsip yang kuat dan dapat digunakan untuk menguji ketetapan. Kemudian, apa sih hubungannya dengan populasi genetik? Mereka itu gini loh, penyakit genetik yang diwariskan itu tadi kita bicarakan memiliki komponen yang diwariskan signifikan. Modus warisan masih kontroversial karena kompleksitas penyakit dan pengaruh faktor lingkungan. Nah, bagaimana Tristan dan Cunha ini mempertahankan sebuah populasi genetiknya, yaitu dengan perkawinan antara saudara gitu. Terus pertanyaan kedua, berdasarkan slide ke-6 PPT, apa cakupan bahasan dari genetik populasi? Kalau menurut pendapat saya, dari berdasarkan PPT yang telah saya baca dan juga contoh dari pulau Tristan da Cunha ini menjelaskan bahwa cara mempertahankan populasi genetik penduduk
Pulau Tristan dan Cunha dengan cara perkawinan saudara dan tidak diizinkan masyarakat untuk luar tinggal di Pulau Tristan dan Cunha ini secara berlama-lama karena penduduk ini terdiri dari 7 keluarga yang dimana mereka ketat sekali oleh sukunya gitu. Kemudian apa kaitannya variasi genetik dengan genetika populasi? Jawaban saya, genetik populasi adalah salah satu cabang ilmu genetik yang mempelajari variasi genetik dalam suatu populasi yang dimana genetik ini banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang, bukan hanya di bidang biologis saja. Genetik populasi mengenali arti penting dari sifat kuantitatif karena menentukan penyebaran alel, yang dimana alel tersebut dilakukan secara matematis. Salah satu saja frekuensi dari suatu gen diketahui dapat digunakan untuk memprediksi frekuensi gen. Yang lain hal tersebut dapat diaplikasikan dalam mendiagnosa penyakit genetik. Selain dari penyakit yang kita tahu, diabetes dan lain-lainnya. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana cara perhitungan frekuensi genetik dalam suatu populasi? Menurut referensi jurnal yang saya dapat, analisis data genetik populasi dilakukan dengan menggunakan formula, yaitu hukum Hardy-Weinberg, yang dimana hukum tersebut frekuensi alel, contohnya yaitu P tambah Q tambah R sama dengan 1. Yang dimana P tersebut mempunyai keterangan bahwasannya frekuensi alel A, Q itu frekuensi alel B, kemudian R itu merupakan frekuensi alel O, kemudian naik, ya dah itu dia. Terus kemudian nomor 5, bagaimana cara perhitungan frekuensi alel dalam suatu populasi? Nah, di sini ada rumusnya. Rumus untuk menentukan itu frekuensi genetik. Ada Pi pangkat 2 tambah 2 Pi Q tambah Q pangkat 2 tambah 2 PR tambah 2 QR tambah R pangkat 2 sama dengan 1. Selanjutnya, berikan contoh perhitungan frekuensi dan frekuensi alel dalam populasi. Nah, contoh yang pertama yaitu contoh soalnya yaitu berikut ini adalah contoh soal penyelesaian dari hukum Hardy-Weinberg sebanyak 1296 tanaman kacang ercis ditanam di kebun percobaan sekolah. Ternyata sebanyak 1215 tanaman dapat tumbuh dengan ukuran batang tertinggi, sedangkan sisanya berbatang pendek. Batang tinggi dilambangkan dengan alel T dan batang pendek dilambangkan dengan alel T kecil, yang tadi T besar ya. Huruf berapa frekuensi setiap alel dan jumlah individu memiliki genotip heterozigot? Jawab. Yang pertama, jumlah yang kita tentukan itu diketahui dulu jumlah tanaman keseluruhan, kemudian jumlah tanaman berbatang tinggi, kemudian jumlah tanaman berbatang pendek. Dari jumlah tanaman batang berpendek itu 1256 dikurang 1215 sama dengan 81. Dan kemudian hasil dari perhitungan berbatang pendek itu T kecil itu kan 81 dikurang 1296 dibagi hasilnya 0,0625, salah desimal ya. Kemudian Q nya itu 0,25, maka frekuensi alel resesif adalah 0,25. Kemudian gimana cara menentukan frekuensi alel dominan? Nah, P tambah Q tambah sama dengan 1 kayak yang tadi. P tambah 0,25 kan Q udah kita cari tadi kan. 0,25 sama dengan 1. P sama dengan 1 itu min 0,25. P-nya sama dengan 0,75. Begitulah selanjutnya. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan hukum Hardy-Weinberg? Bagaimana prinsip asumsi dari hukum Hardy-Weinberg dapat menggambarkan karakteristik suatu populasi? Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan hukum Hardy-Weinberg? Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi adalah frekuensi genotip. Dalam suatu populasi akan tetap konstan, dia tidak akan berpindah ke sana kemari, yakni berada dalam keseimbangan dari suatu generasi ke generasi lain, kecuali apabila terdapat pengaruh tertentu yang mengganggu keseimbangan tersebut. Pertanyaan kedua, prinsip asumsi dari hukum Hardy-Weinberg.
Prinsip asas yang sering disebut juga sebagai hukum ketetapan Hardy-Weinberg menjelaskan bahwa frekuensi alel dan genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan, kecuali jika ada pengaruh tertentu yang mengganggu keseimbangan tersebut. Nah, keseimbangan tersebut tuh contohnya ukuran populasi harus besar. Kedua, ada isolasi dari populasi lain, tidak terjadi mutasi. Kemudian perkawinan acak, tidak terjadi seleksi alam. Nah, untuk nomor 8, contohnya itu misalkan P mewakili frekuensi dari satu alel dan Q mewakili frekuensi alel yang lainnya. Yang seperti contoh tadi, P tambah Q sama dengan 1, 2 PQ, yaitu frekuensinya kita lambangkan dengan A kapital 2, frekuensi A kapital 1 dengan A kecil. P2 frekuensi A kecil, hukum Hardy-Weinberg untuk frekuensi alel ganda. Contohnya, rumusnya P tambah Q tambah R sama dengan 1. Lanjut di nomor 8, apa implikasi hukum Hardy-Weinberg terhadap populasi evolusi? Jawab, hukum Hardy-Weinberg terjadi maka ovulasi tidak akan terjadi. Sebaliknya, ovulasi terjadi jika hukum Hardy-Weinberg tidak berlaku. Hukum Hardy-Weinberg berfungsi sebagai parameter ovulasi pada suatu populasi. Apabila frekuensi gen selalu konstan tetap, maka populasi tidak mengalami evolusi. 9. Jelaskan apa saja yang dapat memberikan pengaruh perubahan frekuensi alel pada suatu populasi. Kalau menurut pendapat saya, mungkin terjadinya sebuah viabilitas dan fertilisasi yang sama. Kemudian perkawinan terjadi secara acak. Kemudian terjadinya mutasi gen. Kemudian terjadinya migrasi dan jumlah individu dari suatu populasi yang besar. Kemudian soal nomor 10 itu carilah tentang keseimbangan hukum Hardy-Weinberg, menjelaskan penyesuaian soal tersebut. Misalkan 8% ini dari laki-laki di suatu daerah menderita buta warna, yaitu hijau dan merah. Berapa nih frekuensi perempuan yang menderita buta warna di daerah tersebut? Nah, kita tentukan dulu frekuensi perempuan yang diduga normal di daerah tersebut. Menurut hukum Hardy-Weinberg, frekuensi gen C sama dengan Q sama dengan 0,08, frekuensi gen C sama dengan P, Q sama dengan P sama dengan 1 kurang 0,08 tadi sama dengan 0,92. Frekuensi wanita normal itu sisi kita lambangkan C besar dan C besar dan C besar dan C kecil sama dengan P2 tambah 2PQ. Nah, hasil yang 0,92 tadi kita kuadratkan, terus tambah 2, kemudian dikali 0,92, kemudian dikali 0,08, kemudian hasilnya adalah 0,9936. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Bola kesimpulan dan aplikasi terkait apa yang sudah kalian pahami dan yang belum kalian pahami dari bahasan genetika populasi. Menurut saya pribadi, saya sudah memahami terkait genetika populasi dari pembahasan yang pertama kali yang mengkaitkan Pulau Tristan dan Juha, kemudian masuk ke rumus genotip dan fenotip menurut pendapat Hardy-Weinberg, lalu dengan membuat sebuah soal dan penyelesaian. Nah, alhamdulillahnya saya sudah memahami terkait genetika populasi. Yang terakhir tuh di jawaban saya ada referensi yang dimana saya dapatkan mengenai terkait populasi genetika. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.